Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, malam hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama boleh di dalam persekutuan doa malam, bahkan kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan. Memohon anugerah Tuhan kepada setiap kami supaya memampukan kami bisa mengerti dan terlebih dengan apa yang sudah kami dan akan kami pelajari itu boleh membawa kami semakin mengasihi mencintai Tuhan. Dan Tuhan juga pakai hamba-Mu dalam menyampaikan akan penjelasan, biarlah boleh dengan kata-kata yang tepat, kata-kata yang jelas, sehingga membantu setiap kami boleh mengerti akan apa yang terdengar. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam untuk kita sekalian. Malam hari ini ada begitu cukup banyak pertanyaan yang dikirimkan. Kita akan membahasnya satu persatu. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, dalam Matius 1 ayat 22-23, penulis kitab Matius mencatat bahwa kelahiran Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, konteks dari kitab Yesaya pasal 7 adalah Raja Ahaz dan rakyatnya yang sedang gemetar, ketakutan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk pergi menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Nah, Yesaya menyampaikan nubuat dan janji Tuhan kepada Ahaz mulai dari ayat 13. Seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang laki-laki, dan sebelum anak itu besar, ayat 16, dua kerajaan musuhnya akan hancur, dan kerajaannya akan bertahan. Nah, bukankah nubuatan Nabi Yesaya itu sudah tergenapi pada zamannya? Nah, mengapa penulis kitab Matius mengatakan nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus? Jikalau anak laki-laki yang dimaksudkan Yesaya adalah Yesus Kristus yang baru lahir, yang baru akan lahir 800 tahun setelahnya, bukankah nubuatan dan janji Tuhan itu tidak akan dapat menghibur dan menguatkan hati Ahaz, sama seperti Tuhan berfirman pada kita hari ini, jangan takut COVID, karena vaksinnya akan ditemukan, tapi 800 tahun dari sekarang. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat dulu ya, dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi betul ya, jadi penulis kitab Matius ini mengutip dari Perjanjian Lama dalam Yesaya untuk kelahiran Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nah, Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi betul ya, jadi diambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bicara tentang nubuatan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, maka menurut penafsir itu ada dua pandangan. Ada dua pandangan dari nubuatan tentang Yesaya ini. Apakah nubuatan Yesaya ini penggenapannya itu adalah penggenapan tunggal, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, dan ada penggenapan ganda, yaitu penggenapan yang digenapi pada zaman Raja Ahaz dan kemudian juga digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, mari sama-sama kita melihat dasar atau pandangan daripada orang yang punya posisi penggenapan tunggal dan juga penggenapan ganda. Nah, kita mulai dulu dari penggenapan tunggal. Jadi apa sih yang menjadi dasar daripada orang-orang ketika
Nah, orang-orang yang punya pandangan atau pegangan teologis bahwa nubuatan dari Yesaya pasal 7 ayat 14 itu adalah penggenapan tunggal, dasarnya itu bisa dilihat di dalam ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-7. Dikatakan begini, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi itu dasar kenapa sampai orang yang punya posisi teologi bahwa penggenapan daripada Yesaya 7 ayat 14 itu digenapi dalam diri Yesus. Karena Ahaz waktu dikasih tahu silakan minta tanda, Ahaz bilang aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, kemudian juga dasar yang kuat dari seseorang yang pegang pandangan teologisnya tentang penggenapan tunggal itu di dalam ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi yang punya dasar ini adalah penggenapannya tunggal, itu bicara tentang begini, seorang perempuan muda atau dalam bahasa aslinya Alma. Alma itu dikaitkan secara ketat bahwa itu ditujukan kepada seorang perawan. Nah, sehingga tidak akan mungkin bisa digenapi di dalam zaman itu, zaman Yesaya. Karena kalau begitu berarti Yesus bukan satu-satunya yang lahir dari seorang perempuan yang perawan. Gitu. Dan kemudian juga dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai umatnya. Dan itu kan melekat di dalam diri Yesus, disebut sebagai Immanuel. Nah, tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang yang punya pandangan dia lebih condong kepada penggenapan tunggal, bukan bebas dari masalah, tetapi ada problem. Yaitu problemnya dia harus menjawab bagian ini. Apakah relevansinya pada saat itu? Kan pada saat itu kan Raja Ahaz beserta rakyatnya sedang ketakutan. Dan kemudian kan Tuhan melalui Yesaya kan datang. Terus bilang kasih tanda. Nah gitu kan. Seperti yang menjadi pertanyaan daripada si penanya. Baru kemudian juga problem yang kedua di katamu. Katamu di dalam ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-13 dan 14. Ya kita lihat ya bersama-samanya ayat-ayatnya ya. Ayat di dalam yang ke-11 bilang ini. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Ketika tujukan kepada akanmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu? Nah, itu katanya menuju kepada Raja Ahaz, melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kalau orang-orang yang punya posisi teologisnya itu pada penggenapan tunggal, bagaimana dengan problem ini? Kan dikasih tahu bilang kepadamu, kepada Ahaz. Nah, kalau diberikan kepada Ahaz tetapi nanti digenapi, katanya tadi itu 800 tahun, 700 sekian tahun di dalam diri Yesus, maka kan bukannya nggak ada relevansinya. Ahaz yang sedang ketakutan bersama dengan rakyat pada saat itu. Nah, ini jadi problem. Tapi nanti kita akan jawab. Kemudian, kalau orang-orang yang memegang penggenapan ganda dari Yesaya 7 ayat 14. Nah, dasar dari penggenapan ganda itu adalah yang pertama yang ayat 11 tadi. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Berarti kan ini ditujukan kepada Ahaz. Berarti digenapi di zaman Ahaz dan juga digenapi di zaman Kristus. Jadi ini dasar. Nah, kemudian juga di dalam ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda pada Ahaz. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ada juga kan mu kepadamu. Nah, kemudian juga dasar penggenapan ganda juga karena di dalam ayat 16 dikasih tahu, nggak jauh dari ayat 14 sudah dikasih tahu. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Artinya nggak jauh daripada Tuhan kasih tahu itu melalui Yesaya itu sudah digenapi.
Jadi nanti ada seorang anak yang akan lahir, maka yang mereka takut kepada Raja Aram dan juga Raja Israel, maka itu sudah tinggalkan kosong. Jadi sudah ketakutannya hilang. Karena ya itu kan mendapatkan pembebasan dari kedua raja itu. Nah, itu yang menjadi dasar daripada penggenapan ganda. Nah, kemudian juga ada relevansi pada saat itu. Jadi orang-orang yang punya pandangan teologis itu tentang penggenapan ganda, itu relevansinya ada. Orang-orang pada zaman itu, Ahaz itu terselesaikan masalahnya. Bahkan nggak lama kan ayat 16. Baru kemudian juga dasar daripada penggenapan ganda, itu dia bilang begini, tidak mengeliminasi bahwa nubuatan itu digenapi pada diri Yesus. Jadi ketika orang-orang punya posisi teologisnya bahwa Yesaya 7 ayat 14 itu adalah penggenapannya ganda, itu sama sekali nggak mengeliminasi bahwa nubuatan itu digenapi pada diri Yesus. Artinya digenapi pada zaman itu dan juga pada zaman Yesus. Jadi ketika Matius mengutip hal itu berarti kan nggak salah karena memang penggenapannya itu penggenapan ganda. Nah, tetapi lagi-lagi seseorang yang punya dasar teologisnya itu tentang penggenapan ganda itu juga tidak lepas dari problem. Ya, problemnya itu yaitu terletak di kata perempuan muda, Alma, dan juga kata Immanuel. Ya. Jadi kita posisi di mana? Yang tunggal atau yang ganda. Nah, saya akan jawab dua-dua. Ya, saya akan menjawab dua-dua. Maksudnya kalau ada yang punya ganda, punya pemahaman tentang penggenapan ganda, maka bisa menjawab problemnya. Yang juga punya penggenapan tunggal, punya jawaban juga terhadap problem. Nah, jadi ketika seseorang yang punya posisi teologisnya itu adalah penggenapan ganda, maka kata perempuan muda yang jadi problem itu mereka tafsirkan bahwa Alma itu bisa ditafsirkan di dalam banyak kata. Tidak semata-mata secara ketat disebut sebagai perempuan yang bersih, perempuan yang virgin, yang belum menikah, yang darah. Nah, itu. Jadi perempuan muda itu tidak semata-mata diartikan sebagai perempuan yang sama sekali belum menikah, yang sama sekali masih perawan. Bukan begitu katanya. Jadi Alma itu pun bisa diterapkan kepada perempuan muda. Nggak selamanya bicara tentang seorang perempuan yang masih perawan. Gitu. Baru kemudian kata Immanuel itu diartikan untuk orang-orang yang punya posisi teologisnya itu adalah penggenapan ganda, bahwa ketika bilang akan menamakan dia Immanuel, itu bukan berarti ditujukan kepada anak yang akan dilahirkan itu bernama Immanuel. Bukan. Tetapi ketika anak itu dilahirkan, kan dikasih tahu kan bahwa pembebasan kan, ayat yang ke-16 tadi, pembebasan. Itu berarti bahwa Allah menyertai Raja Ahaz dan orang-orang bangsa Yehuda pada saat itu. Maka itu ada Immanuel yang boleh dialami oleh Raja Ahaz beserta dengan bangsa Yehuda. Nah, maka itu mereka bisa jawab seperti demikian. Nah, kalau kita kembali ya ke pertanyaan tadi ya, kita kembali ke pertanyaan. Nah, pertanyaan tadi bilang begini kan, tanya, bukankah nubuatan Nabi Yesaya sudah tergenapi pada zamannya? Nah, saya jawab, kalau orang yang punya posisi teologisnya itu penggenapan ganda, maka ya sudah tergenapi pada zaman Yesaya. Tapi orang yang punya posisi teologisnya itu pandangan ganda tidak mengeliminasi bahwa penggenapan itu pun digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga itu yang akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mengapa penulis kitab Matius mengatakan nubuatan ini digenapi oleh Tuhan Yesus? Jikalau anak laki-laki yang dimaksudkan Yesaya adalah Yesus Kristus yang baru lahir 800 tahun atau 700 sekian tahun setelahnya. Bukankah nubuatan dan janji Tuhan itu tidak akan dapat menghibur dan menguatkan hati Ahaz? Sama seperti Tuhan berfirman, pada hari ini jangan takut COVID karena vaksinnya akan ditemukan 800 tahun dari sekarang. Nah, penulis kitab Matius menuliskan bahwa nubuatan itu juga digenapi oleh Tuhan Yesus, bukan berarti nggak ada signifikansinya bagi Raja Ahaz dan bagi pada zaman saat itu. Sama sekali bukan nggak ada relevansinya, tetapi ada relevansinya.
Ya kalau nubuatan ganda ya relevansinya dapat dua-dua. Kalau yang percaya pada penggenapan yang ganda, maka relevansinya dapat dua-dua, terbebas pada zaman itu dan juga dalam diri Yesus Kristus. Bahwa kalau pada zaman Raja Ahas itu mereka selalu atau ketakutan karena memikirkan peperangan, karena memikirkan akan dibombardir, akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bukankah semua itu hanya penderitaan sementara? Penderitaan yang lebih besar daripada itu adalah penderitaan terhadap dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kelahirannya, sehingga itu bisa menjadi satu kekuatan, bisa menjadi satu penghiburan bagi hati Ahas. Nah, kecuali kalau bicarakan kalau COVID ya pastinya akan temukan 800 tahun kemudian kan nggak ada signifikansinya kalau zaman sekarang bagi kita. Tapi kan kalau dosa kan sepanjang sejarah itu akan selalu menghantui kita. Sehingga kalau bisa terbebas dari dosa, bukankah itu merupakan satu penghiburan dan yang akan menguatkan hati Ahas. Itu kalau dari posisi. Jadi kalau bicara tentang orang yang posisi teologisnya itu adalah penggenapan ganda, maka jawabannya ya tergenapi pada zaman Yesaya. Tetapi walaupun tergenapi dalam zaman Yesaya, bukan berarti bahwa dia tidak memiliki signifikansi kalau digenapi dalam diri Yesus. Karena sekali lagi akarnya itu tadi adalah dosa. Bukankah dosa itu permasalahannya dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Jadi ketika penggenapan itu dikatakan bahwa digenapi dalam diri Yesus, maka itu merupakan juga satu penghiburan, satu penguatan juga bagi Ahas, bagi orang pada zaman itu, dan bagi semua orang di segala tempat, segala abad, segala zaman. Nah, tetapi bagaimana kalau bicara tentang nubuatan tunggal? Nah, kalau bicara tentang nubuatan tunggal, penggenapannya tunggal, berarti itu nggak tergenapi pada zaman Nabi Yesaya, pada zaman Raja Ahas. Tetapi nanti itu akan digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi kalau bertanya begini, oh kalau digenapi dalam diri Yesus Kristus, berarti nggak ada gunanya dong, nggak ada signifikansinya dong. Kan Ahas kan lagi takut pada zaman itu. Dia lagi takut karena dikepung, karena mengalami ketakutan akibat ada dua raja atau ada dua bangsa yang lain yang akan menyerbu kan. Nah, jadi berarti nggak akan menghibur dong kalau akan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekali lagi kita lihat di dalam bagian ini. Di dalam bagian ini, dasarnya itu terkadang kita terlewat di dalam ayat yang ke-12. Kita cuma baca ayat yang ke-14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terkadang kita cuma terfokus di ayat 14, tapi kita nggak baca ayat 12. Di dalam ayat 12, Ahas sendiri yang mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi ketika Yesaya datang kepada Ahas, terus bilang, mintalah tanda. Dia bilang dia nggak mau meminta dan dia tidak mau mencobai Tuhan. Karena dia tidak mau meminta dan tidak mau mencobai Tuhan, dan penggenapan tetap akan terjadi dalam diri Yesus Kristus, maka Yesaya itu mengatakan ayat yang ke-14 ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, tetapi kan jadi permasalahan juga kan adalah katamu. Katamu ini dalam ayat 13 dan ayat 14 dan juga ayat yang ke-11. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 ini, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Allahmu ini memang bentuknya itu adalah bentuk tunggal. Jadi bisa saya katakan bahwa pada saat itu memang ketika Yesaya datang kepada Ahas, Yesaya bilang, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, memang itu dibilang kepada Ahas. Tetapi karena ayat 12 Ahas menjawab, aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan,
Kemudian ayat 13 itu yang kamu, cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Maka kamu dan mu ini bukan lagi ditulis di dalam tunggal, tetapi jamak. Artinya sekarang bicarakan kepada semua orang. Kalau tadi Yesaya datang dan bilang kepada As, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu. Ketika As bilang, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan, maka Yesaya kemudian berkata, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu ini semua melelahkan orang, sehingga kamu, ini dalam bentuk jamak, melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu, berarti jamak kepada semua, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sehingga cocok pun bisa dikatakan kalau penggenapannya itu adalah penggenapan yang tunggal, maka memang tidak, nubuatan itu tidak terpenuhi pada zaman Yesaya, tetapi dipenuhi pada zaman Yesus Kristus melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan sekali lagi, apakah tidak ada signifikansinya? Tentu saja ada, karena berhubungan dengan dosa. Segala dosa itu menjadi permasalahan dalam segala abad, segala zaman. Dan ketika lahirnya Yesus Kristus, maka itu merupakan satu penghiburan, penguatan bagi Ahaz, dan juga bagi orang-orang pada zaman itu, dan juga bagi kita sekalian. Nah, saya mengutip satu perkataan dari Matthew Henry. Jadi ini diambil dari tafsiran Matthew Henry. Di sini nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama mendapatkan penggenapannya dalam diri Yesus Tuhan kita, yang menunjukkan bahwa memang Dia itulah yang seharusnya datang, bahwa kita tidak perlu mencari-cari yang lain, sebab tentang Dialah semua nabi bersaksi. Sekarang firman Tuhan yang digenapi melalui kelahiran Kristus adalah tanda yang dijanjikan Allah kepada Raja Ahaz. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, di mana sang nabi yang mendorong umat Allah agar mengharapkan pembebasan yang dijanjikan dari invasi Sanherib, mengarahkan mereka untuk menanti-nantikan Mesias yang akan muncul dari bangsa Yahudi dan rumah Daud. Dari hal ini mudah bahwa meskipun baik bangsa maupun rumah yang ditimpa kemalangan, tidak ada satupun dari keduanya yang akan dibiarkan runtuh selama Allah mempunyai kehormatan yang sedemikian tinggi. Berkat yang begitu besar tersedia bagi mereka. Karya-karya pembebasan yang dikerjakan Allah bagi umat Perjanjian Lama merupakan perlambangan dan bayang-bayang dari keselamatan agung melalui Kristus. Dan bila Allah akan melakukan perkara yang lebih besar, Ia tidak akan gagal untuk melakukan yang lebih kecil. Kalau saya bisa simpulkan, ini tafsiran Matthew Henry ini mengatakan bahwa iya, Ahaz punya masalah pada saat itu. Dia punya masalah, tetapi ketika Yesaya memberikan nubuatan itu tentang penggenapan dari seorang perempuan akan mengandung, melahirkan, dan akan memberikan nama Immanuel, itu tergenapi di dalam diri Yesus itu. Bahwa pergumulan Ahaz pada saat itu satu pergumulan yang sebenarnya kecil. Atau bisa dikatakan maksudnya, dia memiliki masalah itu, tetapi Yesaya itu mengarahkan pada sebenarnya masalah yang lebih besar, yaitu dosa. Dan dosa itu bisa diselesaikan di dalam diri Yesus Kristus. Itulah penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, sampai di sini saya menjawab untuk bagian ini. Apakah ada yang mau tanggapi? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini ada dua pertanyaan yang sama, ada dua pertanyaan yang sama. Itu yang pertama begini, apakah kata-kata dalam pujian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan boleh hanya digantikan dengan kata-kata yang pas dan kita pujikan, atau lebih baik tidak kita pujikan? Contoh, pujian yang pernah kita pujikan dengan kata-katanya diganti. Judul, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Datang diganti lahir. Nah, pertanyaan yang sama, yang mirip. Jika ada satu kata dalam pujian yang kurang atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan pujian tersebut sangat indah dalam kata-katanya, apakah boleh kita ganti saja kata yang tidak pas tersebut, atau tidak perlu kita nyanyikan? Contoh, pujian yang sering kita nyanyikan, ku tak membawa apapun juga
saat lahir ke dunia. Lahir diganti datang. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Kalau satu bilang dunia diganti dengan lahir, satu lahir diganti dengan datang. Satu datang diganti dengan lahir, satu lahir diganti dengan datang. Nah, saya mengarahkan ke kita sekalian begini. Mengapa sih kita menyanyikan pujian Kristen? Mengapa? Apa sih pentingnya kita menyanyikan pujian Kristen? Atau di dalam ibadah-ibadah kita itu ada puji-pujian yang kita nyanyikan. Apa sih pentingnya? Atau mengapa sih? Nah, saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, karena itu keinginan Tuhan atau perintah Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaanmu di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi untuk menyanyikan puji-pujian ini adalah satu keinginan yang Tuhan mau untuk umatnya lakukan. Jadi kalau kita dalam ibadah, dalam persekutuan itu ada puji-pujian, itu bukan cuma sekedar tambahan, bukan cuma sekedar kalau cuma khotbah kayaknya cepat lah, coba tambah dengan pujian. Nah, bukan cuma sekedar tambahan, tetapi ini merupakan satu keinginan Tuhan atau satu perintah Tuhan. Kemudian, mengapa sih kita menyanyikan pujian Kristen? Karena melalui pujian itu kita mengagungkan pribadi dan karya Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 18, tapi kita nggak baca semua, kita baca aja ayat 1, 2, 3 dan 18. Dikatakan begini, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, dia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Baru ditutup dalam ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ketika kita menyanyikan pujian Kristen, pujian itu berarti kita sedang mengagungkan pribadi Allah dan juga karya yang dia lakukan. Karya yang dilakukan bagi kita yang begitu besar. Kemudian, kenapa juga kita menyanyikan pujian Kristen? Karena itu menyatakan rasa syukur. Ya, di dalam yang tadi ya, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ya, kita tahu lah kalau dalam pujian Kristen yang ada pengucapan syukurnya itu pasti banyak sekali. Dan kemudian juga ketika kita menyanyikan pujian, Kristen itu juga sebagai penghiburan. Di dalam Efesus 15 ayat 19 kan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kekuatan serta penghiburan dan lain sebagainya. Itu sebagai satu penghiburan. Tapi di dalam penghiburan itu pun tetap tidak bisa lepas dari Allah, karena Allah yang memberikan penghiburan. Allah yang sejati yang sanggup memberikan penghiburan. Jadi ketika kita menaikkan puji-pujian atau pujian Kristen, itu inilah alasannya ini semua gitu. Nah, sehingga saudara yang kasih oleh Tuhan, dari berbagai macam alasan mengapa kita menaikkan puji-pujian Kristen, puji-pujian ini, berarti kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa pujian yang kita nyanyikan adalah pujian yang ditujukan kepada Allah yang layak menerima segala pujian kita. Jadi kita nyanyikan lagu pujian itu bukan cuma sekedar kita nyanyi satukan lagu pujian Kristen bukan cuma kan sekedar, oh saya senang menyanyi, oh saya lagi nggak bikin apa-apa, jadi mengisi waktu luang saya nyanyi aja. Atau bukan ditujukan nyanyikan lagu pujian itu cuma sekedar nyanyi saja, ataupun maksudnya mau-maunya saya mau nyanyi, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi pujian yang kita nyanyikan adalah pujian yang ditujukan kepada Allah yang layak menerima segala pujian kita. Nah, sehingga kalau pujian itu ditujukan kepada Allah, maka harus ada elemen yang terpenting di dalam pujian Kristen. Dan elemen yang terpenting itu tentunya adalah liriknya. Liriknya itu adalah salah satu elemen yang terpenting di dalam pujian. Ya, contoh ya, kalau ada seseorang yang mau nyanyi bagi saya tuh, terus dia nyanyi, Sis Karun tinggal di Bandung
Nah, kan saya akan bertanya, oh, apakah ini pujian ini memang ditujukan kepada saya? Baru kasih nama aja salah, sih. Baru Karung, baru saya di mana di Balikpapan sekarang, asal Manado. Kok dibilang di Bandung kan salah berarti. Nah, berarti kan itu kan nggak sesuai karena apa? Karena liriknya salah. Nah, sedangkan kalau pujian Kristen berarti kalau elemen terpentingnya itu adalah lirik, berarti liriknya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nggak bisa ditawar, nggak bisa eh, dikompromikan, nggak bisa. Jadi kalau nyanyikan lagu pujian Kristen, maka syaratnya itu liriknya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Nah, bisakah kita mengubah dan lain sebagainya? Nah, tadi kan lagunya begini kan? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semuanya pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, itu teks, itu lirik yang asli. Lirik yang asli. Tapi kita itu rubah liriknya. Kenapa kita rubah liriknya? Karena liriknya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kayaknya teologinya itu keliru. Kalau bilang saat ku tak membawa apapun saat ku datang ke dunia. Mengapa keliru? Karena begini, kalau bilang datang, saat ku datang ke dunia, berarti sebelumnya itu saya ada di suatu tempat yang lain, gitu kan? Jadi kalau bilang saya datang ke Balikpapan, berarti itu mengartikan sebelum ke Balikpapan saya ada di tempat yang lain. Karena kan saya datang ke Balikpapan, berarti saya di Bandung, dari Bandung baru saya datang ke Balikpapan. Nah, apakah manusia seperti demikian? Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia ada di satu tempat yang lain. Tentu saja kan enggak. Yang cocok kalau Allah. Allah datang ke dalam dunia. Karena apa? Karena sebelumnya Allah di surga. Dan dari surga dia datang ke dalam dunia. Berarti cocok. Tapi kalau manusia nggak cocok. Jadi secara teologisnya nggak cocok. Maka dari itu diganti dengan lahir. Saat ku lahir ke dunia. Baru kemudian, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tapi kita ganti dengan ku panggil ke surga. Nah, sama saja kalau saat ku kembali, berarti menunjukkan bahwa eksistensi kita, keberadaan kita sebenarnya ada sebelum kita di dunia. Makanya kan dipanggil lagi katanya ke surga. Nah, itu salah. Ku kembali, makanya kembali ke surga. Berarti kan surga dulu kan kita, baru ke dunia, baru kita balik. Nah, maka itu salah. Maka itu diganti dengan ku panggil. Nah, pertanyaannya, apakah boleh? Apakah boleh? Nah, saya menjawab begini. Ini kan orang yang ciptakan. Ini orang ciptakan. Nah, orang ciptakan kan kita nggak tahu maksud orang ciptakan nanti kalau gugat dan lain sebagainya bagaimana masalah hukum. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi kalau tanya apakah boleh atau tidak, saya bilang boleh. Nah, buktinya kan kita juga kan seperti demikian kan. Kita kan mengganti kan liriknya. Kita mengganti liriknya dan kita nyanyikan toh. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah boleh atau tidak boleh, secara alkitabiah harus mesti ganti karena itu keliru. Dan itu keliru. Jadi ganti. Jadi bisa. Jadi kalau pertanyaan tadi kan, apakah boleh kita ganti satu dan kemudian kita nyanyikan? Ya iya, karena kalau nggak sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan, nggak sesuai apa teologisnya, masa kita mau nyanyi? Karena harusnya kan diganti. Nah, gitu. Nah, tapi saya punya kasus yang lain. Seandainya kalau saya ciptakan lagu, begini. Ini saya karang sendiri. Saya karang sendiri tadi. Seumpamanya lah pakailah lirik ini lirik jadi nanti di aransemen. Umpama lagunya, Bapa, aku bersyukur kalau Engkau baik, bahkan teramat baik bagiku. Engkau sendiri telah menyerahkan dirimu bagiku. Keselamatan yang telah kuperoleh karena aku mencari dengan segenap kekuatanku. Tolong aku supaya setia padamu sampai akhir hidupku, agar anugerah keselamatan itu tidak hilang daripadaku. Terima kasih Tuhan untuk para orang kudus yang hidupnya tidak bercacat dan bernoda, sempurna adanya sehingga bisa menjadi teladan dalam hidup. Nah, pertanyaannya, kalau saya ciptakan lagu seperti demikian, terus saya minta orang kasih nadanya. Sekarang saya tanya, apakah rekan-rekan mau nyanyi lagu ini? Apakah rekan-rekan mau nyanyi lagu ini? Yang mungkin akan banyak jawab, oh nggak usah, ngapain juga mau nyanyi. Nah, kenapa ngapain mau nyanyi? Karena apa? Karena kan ada banyak kekeliruan. Bapa, aku bersyukur Engkau baik bagiku. Engkau sendiri telah menyerahkan dirimu bagiku. Apakah Bapa yang menyerahkan diri? Kan bukan, pribadi Kristus yang menyerahkan diri, yang mati atas kayu salib.
baru keselamatan yang kuperoleh karena aku mencari dengan segenap kekuatanku. Apakah seperti demikian? Enggak, kan itu dapat karena anugerah Tuhan. Tolong aku supaya setia padamu sampai akhir hidupku, agar anugerah itu tidak hilang. Nah, apakah demikian? Kan enggak. Kita setia bukan supaya keselamatan kita nggak hilang. Bukan, sekali selamat tetap selamat. Baru terima kasih Tuhan untuk para orang kudus yang hidupnya nggak bercacat. Apakah orang kudus hidupnya tidak bercacat, tidak bernoda? Apakah sempurna? Para rasul apakah sempurna? Tentunya tidak. Terus lagi sempurna adanya sehingga bisa menjadi teladan dalam hidupku. Menjadi teladan karena mereka sempurna. Apakah demikian? Kan tidak. Nah, kalau seandainya pujian seperti demikian, karena terlalu banyak kerincuan, terlalu banyak kekeliruan di dalam teologi ini, mending kita nggak usah nyanyi. Masih ada banyak kan lagu-lagu yang bagus. Nah, lagu yang bagus yang sesuai, bukan bagus dalam cuma dalam segi selera dan sebagainya, tetapi firman Tuhannya sesuai, kata-katanya, liriknya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga ini menjadi jawaban saya. Jadi, apakah kita boleh mengganti? Ya, kalau satu kata, ya silakan ganti. Tapi kalau terlalu banyak, emang nggak ada lagu yang lain yang sesuai liriknya yang nggak sekeliru ini. Gitu. Jadi kalau banyak kekeliruannya, mending nggak usah dinyanyikan. Kita ganti pujian yang lain. Oke? Itu jawaban saya. Ada tanggapan pertanyaan yang kedua ini? Enggak, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga juga ini ada dua pertanyaan yang hampir sama. Dia punya pertanyaan. Yaitu yang pertama, suami adalah imam dalam keluarga, yang artinya memimpin. Namun jika ada suami yang takut dengan istri, bagaimana pandangan Alkitab? Apakah dalam Alkitab ada contoh yang seperti ini? Nah, kemudian pertanyaan yang hampir sama, pria adalah imam dalam keluarga. Tapi jika ada seorang suami yang takut dengan istrinya, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung hal tersebut? Apakah ada contoh dalam Alkitab yang seperti ini? Nah, jadi permasalahannya di suami takut istri. Nah, sekarang kita lihat dulu ya ayatnya. Ayat yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Nah, dikatakan begini, Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, jadi firman Tuhan atau Tuhan mengatur bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Dan suami itu harus mengasihi istri. Istri harus tunduk kepada suami bukan semata-mata karena posisinya itu suami lebih tinggi dari istri. Tentu saja tidak. Karena posisi kita ini di mata Tuhan sama. Nah, tetapi kenapa Tuhan perlu mengatur hal ini? Dengan mengatakan istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, keluarga walaupun itu lembaga terkecil, tetapi itu kan merupakan satu tempat di mana kan ada orang-orangnya kan, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Nah, untuk di dalam suatu lembaga begitu, kalau tidak ada pemimpinnya, pasti akan kacau. Contoh ya, kalau nggak ada pemimpin terus istri bilang, oh saya nggak mau lagi dengan suami, saya mau apa yang saya bilang itu betul. Nah, jadi kacau kan? Jadi kacau. Terus ditambah lagi dengan anak-anak. Ada anak 6 orang anak. Terus setiap anak bilang, oh saya nggak mau dengar apa kata papa. Saya mau seperti saya ini kebenaran yang saya ngomong. Anak kedua juga ngomong itu. Ah, enggak, yang kebenaran yang begini. Yang harus papa ikuti ini. Yang mama ikuti harus begini. Begitu seterusnya. Ke 6 anak. Nah, bukankah nanti keluarganya di keluarga yang kacau? Kalau tidak ada satu yang Tuhan tetapkan begitu, semacam pemerintahan begitu. Nah, sehingga memang Tuhan perlu untuk mengatur ini. Tuhan perlu mengatur dengan mengatakan bahwa istri tunduk kepada suami, artinya suami sebagai pemimpin, suami itu kasih kepada istri. Itu yang seharusnya, itu yang idealnya. Nah, sehingga pertanyaannya bagaimana dengan suami takut istri? Bagaimana suami takut istri? Nah, anggap saja pemahamannya ini takut ini betul-betul takut. Gitu.
Soalnya kan zaman sekarang kan ketika bilang suami takut istri itu sudah maknanya sudah tidak seperti apa ya, sudah tergerus maknanya. Jadi contoh ya suami dengan koleganya, dengan rekan-rekannya, mungkin lagi minum kopi, terus tiba-tiba istri telepon, sayang sayang, ayo dong pulang, temani saya belanja. Nah, terus setelah itu dia bilang begini, oh ya oke oke. Nah, terus dia bilang ke teman-temannya, saya pulang dulu ya, soalnya istri saya lagi ajak saya untuk belanja. Nah, itu sudah dikategorikan takut istri. Nah, pertanyaan apakah takut istri seperti demikian? Tentu saja kan enggak, bukan yang dimaksud takut istri bukan seperti demikian. Itu kan bisa juga dikatakan sayang istri. Nah, tapi anggap saja suami takut istri yang betul-betul takut. Yang takut, yang sampai kena ketakutan itu tidak bisa mengambil satu keputusan, tidak bisa memimpin rumah tangganya. Nah, bagaimana kalau dengan seperti demikian dengan suami takut istri? Maka kalau yang terjadi seperti demikian, maka suami itu tidak akan menjalankan perannya. Dan kalau dia tidak menjalankan perannya, maka di dalam keluarga itu akan terjadi disfungsi. Suami itu tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, keluarga itu akan terjadi disfungsi, tidak berfungsi. Karena apa? Karena nantinya Tuhan bilang suami yang memimpin sebagai kepala, tapi istri karena takut terhadap istri sampai tidak bisa mengambil keputusan, sampai segala sesuatu itu istri ambil keputusan, keluarga itu akan jadi keluarga yang disfungsi. Apakah ada dalam Alkitab keluarga yang disfungsi? Jadi ceritanya ini bukan cuma bicara tentang ketakutan, bukan. Dalam hal apa saja, kalau suami itu tidak menjalankan perannya dengan baik, perannya dengan benar, maka keluarga itu akan terjadi disfungsi dalam keluarga. Nah, apakah ada? Nah, contoh di dalam Kejadian 16 ayat 2 sampai 4. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarah istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan menyanyi. Nah, ini salah satu contoh disfungsi dalam keluarga. Seharusnya ketika Sarah itu menawarkan kepada Abram, seharusnya keputusan final itu ada di Abram. Dan kalau nggak dipengaruhi dengan istri, Abram mungkin bisa bertanya kepada Tuhan, apakah ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tapi kan nyatanya kan di sini enggak. Di sini Abram mendengarkan perkataan Sarah. Dan juga bukan cuma itu, Sarah menyodorkan, memberikan kepada Abram ini Hagar. Sehingga ini salah satu contoh tentang disfungsi keluarga. Jadi menjawab dari pertanyaan tadi, bagaimana suami takut istri? Maka kalau suami takut istri, maka akan terjadi disfungsi di dalam keluarga. Suami tidak akan berperan sebagaimana yang seharusnya karena takutnya itu akan istri. Nah, kalau tanya apakah ada contoh yang secara eksplisit bilang, secara terang-terangan bilang bahwa sang suami takut istri, nggak ada. Kita mungkin cuma bisa melihat dalam Esther pasal yang pertama. Tapi itu cuma bisa menduga-duga. Nah, kalau contohnya yang terang-terangan, setahu saya nggak ada. Nah, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Apakah ada tanggapan? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat bilang begini, mengapa ada gereja-gereja tertentu menyebutkan kitab Amsal dengan Amsal Sulaiman? Kenapa bukan Amsal Salomo? Lebih pas dengan kekristenan daripada Sulaiman yang lebih mengarah ke agama sebelah. Nah, saudara-saudara, saya mulai dengan ini. Di dalam kitab Amsal, itu sebenarnya bukan Salomo yang bukan cuma nama Salomo yang tertulis. Tapi ada 3 nama yang tercatat di dalam kumpulan kitab Amsal. Dalam 31 pasal itu ada 3 nama. Yang tentu saja yang pertama nama Salomo.
Nah, kita kalau baca pasal 1 ayat 1 sudah bilang tuh Salomo gitu. Dan dia banyak di pasal-pasal selanjutnya nama dia akan banyak bilang Salomo, Salomo, Amsal Salomo, Amsal Salomo. Tapi bukan cuma Salomo yang ada di situ. Di pasal 30 ayat 1 dikasih tahu juga nama Agur bin Yake. Amsal Agur bin Yake. Dan juga di dalam pasal 31 ayat 1 dikasih tahu nama Lemuel. Nah, tetapi begini, walaupun di dalam kitab Amsal ini ada 3 nama ini, ada 3 nama yang cara itu, tetapi tetap banyak orang itu mengatakan bahwa Amsal itu adalah Amsal yang ditulis oleh Salomo. Nah, maka itu kan tadi pertanyaan tadi kan, mengapa Amsal Salomo, banyak gereja bilang mengatakan kitab Amsal itu sebagai Amsal Salomo, Amsal Sulaiman dibandingkan dengan Amsal Salomo. Tapi ini cuma sekedar pemberitahuan aja. Jadi ada 3 nama Salomo, nama Agur bin Yake, nama Lemuel. Walaupun memang karena Salomo lebih banyak menulis, banyak Amsal-Amsal Salomo yang digubah di sini, maka dikatakan Amsal Salomo. Nah, kemudian nama Salomo dan nama Sulaiman. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani kan Salomo. Namanya Salomo. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab Sulaiman. Jadi saya menduga, saya nggak tahu sih gereja-gereja mana yang pakai nama Amsal Sulaiman. Saya kurang tahu, saya belum dapat referensi, belum dapat mengetahui gereja-gereja mana yang pakai nama Amsal Sulaiman. Nah, tapi dari bagian ini kita tahu mungkin saja gereja-gereja yang beraliran dari Arab dan sebagainya sehingga pakai nama Sulaiman. Jadi Amsal Salomo dipakai nama Amsal Sulaiman. Atau yang kedua, mereka pakai nama Amsal Sulaiman karena mereka berpikir bahwa kan sama aja kan Salomo itu kan dalam bahasa Ibrani. Arab itu dalam bahasa Arab itu Sulaiman. Jadi kan nggak masalah kan pakai nama Amsal Sulaiman. Jadi pakai Amsal Sulaiman nggak masalah karena namanya itu sama sebenarnya. Cuma dalam Ibrani Salomo, dalam bahasa Arab itu Sulaiman. Itu mungkin saja. Nah, tetapi saya jawab, saya tambah. Pertanyaannya apakah Salomo dan Sulaiman itu sama? Apakah ketika kita baca Alkitab kan, kita baca Alkitab Amsal 1 pasal 1 Salomo. Nah, apakah itu Salomo itu betul-betul Salomo, betul-betul Sulaiman di dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran? Apakah betul-betul seperti demikian? Nah, kita dapat satu pemahaman bahwa kalau Salomo di dalam Alkitab itu hanya diberi gelar raja. Dan tidak sama sekali ada gelar nabi. Jadi kalau kita baca Salomo itu cuma dikasih tahu gelarnya raja. Nggak pernah dikasih nama gelar nabi dalam Salomo itu. Nama Salomo. Nah, tetapi kalau di Al-Quran, kita menemui, saya baca beberapa sumber, di Al-Quran itu Sulaiman itu memiliki gelar raja dan nabi. Nah, ketika kita melihat bagian ini, sekarang pertanyaan saya, apakah Alkitab Salomo yang dimaksudkan di Alkitab itu sama persis, betul-betul sama dengan Sulaiman yang ada dalam Al-Quran? Kalau sama, berarti nggak masalah pakai kitab Amsal Sulaiman. Nah, tapi saya merasa nggak sama. Saya merasa beda. Dari segi pembelian gelar aja beda. Jadi berarti kalau beda, berarti seharusnya lebih tepat pakai Salomo. Amsal Salomo. Nggak boleh lagi pakai Amsal Sulaiman. Sama halnya dengan Yesus. Yesus di Alkitab dan juga Isa Al-Masih di Al-Quran. Apakah sama? Apakah orangnya sama? Apakah Alkitab bilang Yesus itu betul-betul Yesus yang diceritakan Alkitab sama dengan Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Al-Quran? Oh, tentu saja beda. Nah, berarti kalau beda kan orangnya beda berarti. Cuma menggambarkan tentang, merepresentasikan atau menggambarkan tentang Yesus mungkin. Atau mencoba untuk menyamakan dengan Yesus. Tapi nggak pakai nama Yesus, pakai nama Al-Masih. Nah, walaupun mencoba untuk menyamakan, tetap kan nggak sama persis. Kalau nggak sama persis, ya berarti pakai Yesus. Nah, ini yang menjadi jawaban saya. Jadi, mereka pakai itu mungkin karena pemikirannya sama. Tapi apakah sama betul-betul? Nah, saya mendapatkan ini.
Gelarnya raja dan nabi. Sehingga lebih tepat memang Amsal Salomo. Nah, apakah ada tanggapan? Saya lanjut ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima, salah satu sifat Allah adalah dia tidak terbatas ruang dan waktu. Yang artinya Allah itu maha ada. Nah, jika kita baca di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana kita mengartikan ayat tersebut saat kita berkata teduh? Apakah Allah tidak ada di dekat kita? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menafsirkan Alkitab, itu ada prinsip-prinsipnya. Ada prinsip-prinsip. Nah, salah satu syarat atau salah satu prinsip penafsiran Alkitab yang baik dan bertanggung jawab, itu adalah ayat yang mau diteliti itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Ini salah satu ya. Jadi kita harus melihat konteks dekat. Konteks dekat itu ayat-ayat sebelumnya, baru pasal sebelumnya, baru konteks jauh dalam kitab sebelumnya, bahkan dalam satu Alkitab keseluruhan. Jadi sama sekali tidak boleh lepas dari itu. Nah, artinya berarti kita nggak boleh main comot. Kita nggak boleh main comot, ambil satu ayat, terus kemudian kita langsung benturkan dengan ayat yang lain, terus bilang, oh ternyata beda ini. Jadi bagaimana nih kalau di mana 2-3 orang, berarti kalau saya sendiri berkata teduh, ini berarti Tuhan nggak ada dekat kita. Nggak bisa seperti itu. Karena kita harus menafsirkan itu secara baik dan bertanggung jawab, dan tidak boleh dilepaskan dari konteks. Atau salah satunya tidak boleh dilepaskan dari konteks. Nah, sehingga kita lihat dulu ya, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Nah, Matius 18 ayat 15 sampai 20, permulaan bilang begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu tidak akan dikabulkan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sehingga kalau kita baca konteks, kita akan tahu bahwa ayat ini atau perikop ini bicara tentang apa. Jadi bicara tentang pertama, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi tegur dia di bawah 4 mata. Itu pertama. Berdua. Jadi saya kalau ada yang berbuat salah sebagai saudara dalam iman yang memiliki kasih, kita tegur secara 4 mata berdua. Nah, tapi kalau dia nggak mau dengar, kita bawa lagi 2 orang, 3 orang saksi. Bawa lagi 3 orang saksi untuk menyatakan bahwa dia berbuat dosa. Itu untuk memberitahukan bahwa dia berbuat dosa. Tentunya sekali lagi dengan spiritnya itu adalah kasih, mengasihi dia supaya dia nggak terhilang. Nah, tapi kalau dia nggak mau lagi dengar, maka permasalahan dia itu atau dia yang berbuat dosa itu harus kita sampaikan kepada jemaat. Bilang kepada khalayak lebih banyak lagi. Bukan dalam arti untuk menjatuhkan dia, bukan dalam arti untuk supaya dia makin merasa terpuji, bukan, tetapi maksudnya supaya kita bisa dapatkan dia kembali kalau dia sadar dan dia mengakui dosanya. Dan kalaupun dia tidak mau mendengarkan jemaat, sudah dibawa ke banyak orang, maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, berarti ini memiliki pengertian bahwa nantinya berarti dia dapat disiplin gereja. Maka itu kan bagian ini bicara tentang disiplin gereja. Jadi mendapatkan disiplin gereja karena kan sudah berbuat dosa tapi tidak mau akui, sudah bawa beberapa tahap tetap tidak mengakui, dia kena disiplin gereja. Nah, dari bagian ini kemudian Tuhan ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas
di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya begini, artinya ketika kita mau melakukan satu disiplin rohani kepada seseorang, disiplin gereja kepada seseorang yang berbuat dosa, kan sudah dari satu orang kan tegur, bahwa nanti sudah dua orang, sudah perwakilan dua orang, sudah ada perwakilan jemaat dan tetap nggak dengar. Nah Tuhan bilang begini, kalau kalau cuma satu orang, maksudnya kan kalau cuma satu orang nanti bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang lain ya. Mungkin karena kita nggak suka dengan si A, terus ketika dia berbuat dosa, nah itu kesempatan kita untuk menghakimi dia dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sudah ada dua orang, ada tiga orang, nah maka itu kan makin kuat. Nah dan Tuhan bilang kan kalau ada dua orang, tiga orang yang memang betul-betul, ya maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi semacam Tuhan melegalkan apa yang dilakukan kepada orang yang berdosa itu. Tuhan menyatakan iya juga kepada orang, kepada gereja yang melakukan disiplin gereja kepada orang yang berdosa. Jadi semacam dapat legitimasi dari Tuhan. Dia bilang kan, karena ada dua atau tiga orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada seorang yang berbuat dosa, dan kemudian sudah ditegur, tetap tidak mau bertobat, sampai dibawa kepada jemaat, dan kemudian gereja mengambil langkah, disiplin gereja, itu mengasingkan dia, tidak boleh lagi pelayanan. Tuhan bilang, itu nggak salah. Yang penting betul-betul, ini gereja yang betul, ini orang-orang yang sudah memikirkan dengan betul bahwa memang orang itu berbuat dosa, tidak ada kekeliruan dalam keputusan, maka Tuhan bilang, aku ada tengah-tengahmu. Aku melegitimasi akan keputusan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau itu maksudnya, sebab di mana dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka, berarti ini tidak semata-mata bicara tentang doa. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Matius 18 ayat 20 berlaku secara umum atau dalam segala keadaan, ataukah hanya berlaku untuk situasi tertentu? Jadi kalau berlaku umum, berarti kalau saya sendiri saat teduh, ya Tuhan nggak ada di saya. Karena Tuhan cuma bilang, di mana ada dua atau tiga orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, berarti implisit, berarti Tuhan mau bilang satu orang nggak ada. Dia nggak ada. Kalau itu diterapkan secara umum di dalam segala keadaan. Tapi kalau itu hanya berlaku untuk situasi tertentu, yaitu Tuhan bilang ya kalau mau melakukan disiplin rohani, kalau hamba Tuhan dan majelis sudah berembuk, terus kemudian sudah tahu bahwa memang valid si A itu melakukan dosa dan kemudian tidak mau mengakui, tidak mau bertobat, sudah valid ini hamba Tuhan dan majelis itu sudah betul-betul itu memikirkan terus akan mengadakan, akan memutuskan disiplin gereja kepada orang tersebut. Maka Tuhan bilang, nggak apa-apa, apa yang kamu ikat akan terikat surga, apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Jadi dia melegitimasi. Nah kalau cuma berlaku untuk situasi tertentu, situasi dalam keadaan itu, dalam keadaan mengambil keputusan untuk disiplin gereja, maka berarti kan nggak berlaku secara umum. Maka dari itu, kita ketika kita mau terapkan di dalam bersaat teduh, itu bahwa dalam saat teduh pun kita sendiri, Tuhan tetap ada di samping kita, atau ada di antara kita, atau ada bersama kita. Apalagi kan sudah bilang kan Tuhan itu maha ada. Maha ada itu berarti tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa Tuhan datang. Maha ada bukan berarti di mana-mana dia ada itu. Tapi nggak ada satu tempat pun yang bisa membatasi kehadiran Allah sehingga Allah tidak bisa hadir di situ. Nah itu yang dimaksud dengan maha ada. Jadi kan kalau dia bisa ada di mana saja, dia bisa ada dalam satu tubuh kita sendiri, dia bisa ada. Gitu. Nah sehingga itu, dan hal yang lain juga kita bisa bandingkan ya, kalau kita bilang itu berlaku secara umum, berarti kan Tuhan kan bilang kalau saat teduh sendiri dia nggak ada. Nah bagaimana dengan ayat yang lain? Ayat yang lain bilang begini ya, di dalam masuk pasal yang sama, dalam ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat.
Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya, dari bagian ini, Tuhan mau bilang satu pun berharga. Untuk satu pun saya ada. Saya tidak membuang, saya tidak meremehkan, saya tidak menyingkirkan yang satu. Satu pun ini bahkan lebih berharga daripada 99 yang nggak sesat. Jadi berarti untuk satu ini Tuhan sangat memprioritaskan atau Tuhan sangat peduli. Nah itu berarti juga bisa dikatakan bahwa kalau dalam saat teduh kita pribadi, saat teduh kita sendiri pun bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan peduli dengan kita. Nah itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang ini. Apakah ada tanggapan? Atau ada pertanyaan lanjutan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 bilang begini. Dalam akhir-akhir doa, biasanya ada yang mengucapkan, maafkan jika doa ini kurang sempurna. Nah, doa yang sempurna itu kan maksudnya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Apakah kalau kita berdoa harus sempurna? Kalau hanya doa Bapa kami yang sempurna, apakah kita harusnya selalu doa persis seperti doa Bapa kami? Nah, pertama kita bahas dulu yang soal di dalam doa itu orang bilang maafkan jika doa ini kurang sempurna. Nah, ketika orang mengucapkan kata ini, maafkan jika doa ini kurang sempurna, pertanyaannya apakah kurang sempurnanya itu terletak di kata-katanya, ataukah kurang sempurnanya itu maksudnya lain? Jadi maafkan jika doa ini kurang sempurna. Kurang sempurna itu terletak di kata-kata. Jadi ketika ngomong salah kata-kata atau nggak lengkap atau bagaimana, makanya dikatakan kurang sempurna. Apakah itu? Atau yang kedua, sebenarnya maksud dari kurang sempurna ini maksudnya lain, bukan kata-katanya itu yang kurang sempurna. Nah, kalau orang punya pemikiran bahwa kurang sempurnanya itu terletak di kata-katanya, oh ketika maafkan doa ini karena kurang sempurna. Nah, kalau punya pemikiran bahwa kurang sempurnanya itu terletak di kata-katanya, maka tidak heran orang akan pikir begini, oh doa Bapa kami itu doa sempurna. Jadi maka dari itu harus disempurnakan dengan doa Bapa kami. Nah, pertanyaannya apakah doa Bapa kami itu memang doa sempurna kah? Hanya karena bilang oh Yesus yang ajarkan, maka itu sempurna. Nah, itu pertanyaannya. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini doa Bapa kami. Tetapi, terus yang kasih oleh Tuhan, ternyata doa Bapa kami ini tidak hanya dicatat di dalam Matius. Tapi doa Bapa kami ini pun dicatat di dalam Lukas. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Nah, dalam 2 sampai 4 dibilang begini, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, pertanyaannya sekali lagi, balik lagi. Kalau kurang sempurnanya itu terletak di kata-katanya, seharusnya doa Bapa kami ini, kalaupun mau dicatat di dalam dua bagian, di dalam Matius dan dalam Lukas, artinya sama dong. Karena kan kata-katanya sempurna. Kalau kata-katanya sempurna, ya, tidak boleh ada perbedaan. Kalau yang dalam Matius, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di dalam Lukas cuma, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Beda di dalam kata-katanya, ada yang tidak dicatat. Oh, itu nggak masalah. Nah, kalau nggak masalah, kita pakai yang mana? Dan kalau nggak masalah pun, kita harus memikirkan. Dibilang kan kurang sempurnanya di kata-kata. Kalau kurang sempurna di kata-kata, dan mengartikan bahwa doa Bapa kami itu adalah doa yang sempurna,
maka seharusnya kata per kata itu harus sama persis Matius dan Lukas, sehingga itu kita bisa jadi patokan, satu patron untuk diucapkan tanpa boleh ada kehilangan satu huruf pun. Tapi kan nyatanya kan beda kan? Nah, ya. Nah, John Calvin bilang begini. Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan suatu bentuk atau susunan kata-kata yang sudah disiapkan. Maksudnya begini, Kristus tidak memerintahkan orang umat Tuhan, anak-anak Allah untuk berdoa untuk kata-kata yang sudah paten. Ya, seperti yang tadi itu yang doa Bapa kami. Jadi Kristus bilang, jadi John Calvin mau katakan bahwa Kristus tidak bilang begini, oh kalau dia bilang Bapa kami surga bukan berarti kita mendoakan seperti itu. Maksudnya kata-katanya seperti itu yang dalam arti kata-katanya tidak boleh kurang satu huruf, tidak boleh melebihkan dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengatakan berdoalah demikian. Nah, itu yang dimaksudkan oleh John Calvin. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika bilang maafkan jika doa ini kurang sempurna, jadi kalau ada orang di dalam doanya dia mengatakan setelah dia sudah doa syafaat panjang lebar, kemudian dia bilang ini, ya Tuhan maafkanlah jikalau doa ini kurang sempurna. Nah, itu berarti bukan terletak secara kata-kata yang kurang sempurnanya, tapi lebih kepada diri orang yang berdoa itu yang berdosa. Sehingga karena dia berdosa itu tidak menutup kemungkinan adanya keinginan yang berdosa di dalam doanya. Maka dari itu dia bilang maafkanlah jika doa ini kurang sempurna. Karena apa? Karena melihat kepada diri yang berdosa, sehingga kalau diri berdosa ini di dalam pengucapan kata-kata itu nggak menutup kemungkinan ada satu keinginan yang berdosa dalamnya. Ada satu keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga dikatakan bahwa maafkan jika doa ini kurang sempurna. Nah, sehingga itu kalau kembali ke pertanyaan, apakah kita harus selalu berdoa untuk Bapa kami? Tentu tidak. Tuhan bukan mengajarkan bahwa doa itu doa seperti kata-kata itu, tetapi modelnya seperti demikian. Bapa kami yang di surga. Berarti kita berdoa ini kepada Allah yang luar biasa. Allah yang ada di surga, Allah yang pencipta langit dan bumi. Pemahaman itu yang harus kita peroleh, pemahaman itu yang harus ada di dalam doa kita. Kita bukan berdoa kepada sesama kita atau kepada satu orang yang di bawah kita dari segi harta dan sebagainya, sehingga memandang enteng dan lain sebagainya. Tapi kita berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Satu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, sehingga ada sikap hormat dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika dalam berdoa demikian, Bapa kami yang ada di surga dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan, apakah kita harus berdoa secara sempurna? Kalau tanya apakah kita harus berdoa secara sempurna, saya tanya, apakah ada doa yang sempurna? Tentu saja kita manusia yang berdosa tidak akan pernah mungkin bisa berdoa secara sempurna. Sehingga kalau berdoa secara sempurna nggak akan sanggup kita untuk berdoa secara sempurna. Karena diri kita sini sudah berdosa adanya. Kalau sudah berdosa, tidak akan pernah menutup kemungkinan bahwa dalam doa kita itu ada hal-hal, ada keinginan-keinginan yang berdosa yang kita inginkan. Ya, sampai sini saya bisa jawab bagian ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7, bagaimana pandangan kekristenan mengenai LGBT? Bagaimana pandangan kekristenan mengenai LGBT? Nah, karena pertanyaannya itu bagaimana pandangan kekristenan mengenai LGBT, maka saya jawab seperti begini. Pandangan kekristenan terhadap LGBT itu beragam. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Karena pertanyaannya kan pandangan kekristenan. Ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa ada kekristenan yang tertentu yang terima, tapi juga ada yang menolak. Tapi kalau mau tanya lebih lanjut lagi, sekarang bagaimana pandangan kita? Pandangan kita sebagai orang percayalah atau pandangan kita
dari perspektif teologi reform dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat LGBT ini sebenarnya ini satu hal yang besar, satu isu yang besar, bahkan ada banyak sisi lah untuk dilihat. Tetapi malam hari ini saya hanya akan menyoroti dari sisi Alkitabnya, pandangan Alkitab. Saya akan hanya menyoroti dari bagian itu. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian LGBT. LGBT itu punya pengertian apa sih? Nah, LGBT itu adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Jadi lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sekarang lebih lanjut lagi, lesbian itu apa? Gay itu apa? Biseksual itu apa? Transgender itu apa? Nah, secara umum ya, secara umum lesbian itu adalah orientasi seksual dalam LGBT yang menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasikan dirinya dengan gender perempuan. Artinya seorang transpuan pun juga bisa dikatakan sebagai lesbian ketika dia tertarik terhadap transpuan lain atau individu dengan jenis kelamin perempuan. Jadi transpuan itu apa? Transpuan itu adalah seorang yang berjenis kelamin pria tetapi mendefinisikan dirinya sebagai wanita. Nah, jadi lesbian ini ceritanya begini, perempuan itu suka dengan perempuan, tertarik dengan perempuan. Nah, dan bukan cuma perempuan dengan perempuan, bahkan pun kalau ada laki-laki yang sebagai perempuan dan dia suka perempuan, itu pun masuk dalam lesbian. Jadi perempuan dengan perempuan. Kemudian ya, gay. Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Padahal lesbian juga termasuk ke dalam gay. Begitupun dengan individu dengan gender pria, terlepas dari kondisi biologisnya, yang tertarik dengan individu dengan jenis kelamin laki-laki bisa disebut gay. Secara informal, seorang biseksual dan panseksual juga sering menyebut dirinya sebagai gay ketika mereka tertarik pada individu lain yang memiliki orientasi seksual yang sama. Sederhananya, istilah gay dalam LGBT merujuk pada orang yang memiliki ketertarikan terhadap individu lain yang memiliki orientasi seksual dan atau gender yang sama. Jadi kalau gay kan biasanya pandangan kita kan laki-laki dengan laki-laki, itu laki-laki tertarik kepada laki-laki. Tetapi gay itu berkembang istilahnya. Jadi bukan cuma sekedar laki-laki dengan laki-laki, tapi kalaupun perempuan suka ke perempuan itu juga disebut gay. Jadi orientasi seksualnya itu adalah kepada gender yang sama, pada gender yang sama. Nah, itu disebut gay, laki-laki, perempuan yang sama jenis. Kemudian biseksual. Seringnya biseksual hanya diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Padahal definisi ini kurang tepat. Biseksual menggambarkan ketertarikan pada setiap gender, tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi juga transgender, gender biner, non-biner, dan lain-lainnya. Nah, artinya biseksual ini pokoknya semua dia tertarik itu. Mau saya tertarik dengan perempuan, dengan laki-laki, orang yang sudah transgender, orang yang sudah gender biner, non-biner, semua saya tertarik. Nah, itu dikatakan biseksual. Jadi bukan cuma saya laki-laki terhadap perempuan, tapi saya juga laki-laki terhadap laki-laki, saya laki-laki terhadap waria, saya laki-laki terhadap yang perempuan tapi mirip laki-laki. Pokoknya begitu semua saya tertarik. Itu biseksual. Kemudian transgender. Transgender ini, istilah transgender merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender, sifat maskulin dan feminim yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetiknya saat lahir. Seseorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender terlepas dari apakah ia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau terapi hormon. Begitupun dengan individu yang telah melakukan perubahan identitas secara formal menyangkut nama dan jenis kelamin. Kita tahu transgender ya, yang laki-laki tapi gayanya kemayu, yang perempuan tapi laki-laki tapi gayanya kayak laki-laki, bahkan sudah operasi dan lain sebagainya. Transgender. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini dari keempat pengertian ini dan kemudian kita hubungkan dengan Alkitab, kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya Alkitab itu bicara tentang sesuatu yang berbeda dengan transgender, dengan apa yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang gitu, yang menerima dengan LGBT ini. Nah, coba kita lihat ya di dalam Matius 19 ayat 3 sampai 5.
Matius 19 ayat 5, 3-5 bilang begini. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus ya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kemudian Yesus bilang, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi Tuhan Yesus bilang ini, tidakkah kamu baca? Kamu baca apa? Ya merujuk ke dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Kejadian. Dan kemudian bukan cuma Yesus bilang tidakkah kamu baca, tapi sudah bilang bahwa sejak semula Tuhan sudah menciptakan manusia itu laki-laki dengan perempuan. Bukan menciptakan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, tetapi menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18, 21-23, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Manusia itu laki-laki, Adam, dan kemudian diciptakannya perempuan, yaitu Hawa. Sehingga jelas Alkitab itu bicara tentang laki-laki dan perempuan. Bukan bicara tentang laki-laki dan laki-laki, bukan bicara perempuan dengan perempuan, apalagi berkeluarga, menikah, dan lain sebagainya. Tidak. Dia tidak bilang seperti demikian. 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi tidak merasa malu. Keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, tetapi, saudara yang kasih oleh Tuhan, perlu saya kasih tahu bahwa apa yang menjadi dasar Alkitab kita ini pun dipakai oleh orang-orang yang menerima akan LGBT, tetapi menafsirkannya dengan cara yang keliru. Bagi saya itu dengan cara yang keliru, sehingga berusaha untuk menafsirkan, mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu supaya mendapat legitimasi, supaya mendapatkan satu pembenaran bahwa LGBT itu seharusnya tidak ditolak. Tetapi seharusnya kita kembali kepada penafsiran yang fundamental, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga pandangan Alkitab mengenai LGBT, bahwa Alkitab melarang, menolak LGBT. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan 9. Jadi pertanyaan yang ke-8 kita langkah dulu. Pertanyaan yang ke-8 nanti kita akan jawab di bagian belakang. Kita langkah di pertanyaan 9. Nah, pertanyaan ke-9. Mengapa jemaat gereja karismatik mempercayai bahwa menjadi Kristen bisa membuat kaya dan lain-lain? Walaupun itu bukan sebuah jaminan. Sehingga mempunyai jemaat yang banyak. Nah, saudara-saudara, mau jawab ini, saya mengajak kita untuk berpikir, untuk memikirkan ini. Coba kita pikirkan ini. Dunia yang kita tinggal sekarang ini, dunia yang seperti apa sih? Dunia yang kita tinggal, yang sementara kita ada ini, dunia yang seperti bagaimana? Apakah dunia yang ideal? Apakah dunia yang sempurna? Tentu saja jawabannya tidak. Tidak ya. Dunia yang sudah dipenuhi dengan dosa. Nah, sehingga dunia yang sudah dipenuhi dengan dosa, itu akan semata-mata mengejar kenikmatan. Ya. Jadi kalau dunia sudah dipenuhi dengan dosa, terus ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak musibah, ada begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan di dalam dunia ini. Nah, kemudian orang-orang akan berpikir begini, kalau seperti begitu saya menderita.
Kalau mengalami ini saya menderita, mengalami itu saya menderita. Nah, bagaimana supaya saya nggak menderita? Oh, supaya saya nggak menderita, saya cari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kalau saya kaya, kalau saya sakit, saya bisa pakai duit saya untuk berobat. Kalau ada orang yang menganggap remeh saya bisa pakai duit supaya dia bisa ikuti mau saya. Kalau ada orang yang tidak menganggap saya memandang sebelah mata, saya kasih duit supaya dia puja-puja saya, supaya dia puji-puji saya. Nah, inilah dunia di mana tempat kita tinggal. Dunia yang semakin hari, yang semakin rusak, yang semakin hari, yang jauh dari Tuhan, yang semakin rusak. Sehingga kalau dunia yang kita tinggal ini adalah dunia yang dipenuhi dengan dosa dan semakin rusak, maka jelaslah semua orang itu pasti menginginkan kenyamanan dalam dunia ini, menginginkan harta, menginginkan kekayaan. Sehingga kalau itu yang dicari dan ditambah dengan hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab mengenai pengajarannya, ya pasti akan ada banyak jemaat yang datang ke gerejanya. Sudah model dunia kita tinggal yang seperti demikian, terus ditambah lagi dengan ada hamba Tuhan yang nggak bertanggung jawab mengenai pengajarannya, bilang kamu jadi kepala bukan jadi ekor, kamu mewarisi harta Allah, kamu seharusnya jadi pemimpin, kamu seharusnya banyak duit dan sebagainya, kamu akan kaya. Ya, pasti orang-orang itu akan berbondong-bondong ke sana. Dan sebenarnya kritiknya bukan cuma ke hamba Tuhan, tetapi juga kepada jemaat. Jemaat yang nggak sungguh-sungguh belajar mengenai firman Tuhan. Sehingga kalau jemaat itu nggak sungguh-sungguh belajar mengenai firman Tuhan, akan mudah tergoda dengan pengajaran hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, yang akan bilang, jadi kaya, ikut Tuhan jadi kaya, masuk gereja ini yang akan mengajarkan tentang itu, Tuhan akan teologi kemakmuran, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong datang ke gereja itu. Dan sehingga gereja itu menjadi banyak jemaat. Karena 3 hal ini. Saya melihat 3 hal ini. Dunia yang sedang kita tempati, hamba Tuhannya tidak bertanggung jawab mengenai pengajarannya, dan kemudian jemaat tidak sungguh-sungguh belajar mengenai Tuhan. Sehingga perlu bagi setiap kita, hamba Tuhan dan juga jemaat, untuk sungguh-sungguh belajar supaya bisa mempertanggungjawabkan pengajarannya, tidak melenceng ke sana kemari. Dan juga jemaat perlu sungguh-sungguh belajar mengenai firman Tuhan supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk pertanyaan ini saya jawab seperti demikian. Mengapa jemaat gereja karismatik mempercayai bahwa menjadi Kristen bisa membuat kaya, walaupun itu bukan sebuah jaminan sehingga mempunyai jemaat yang banyak. Kalau tidak ada itu, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10, ketika kita mengikuti KKR atau beribadah di gereja luar, dan di akhir khotbah, biasanya pendeta memanggil jemaat untuk maju ke depan, atau altar call, untuk didoakan, apakah kita perlu maju atau tidak? Pertanyaannya, apakah kita perlu maju atau tidak? Saya menjawabnya tergantung. Tergantung apakah kita maju atau tidak. Tergantungnya apa? Tergantungnya dalam 3 hal. Yang pertama tergantung gerejanya. Tergantung gerejanya. Apakah gereja itu adalah gereja yang benar dari segi pengajaran? Apakah gereja ini gereja sungguh-sungguh yang berpatokan pada pengajaran yang benar? Back to the Bible. Nah, kalau gereja ini tidak benar dari segi pengajaran, ya tentu saja nggak maju kalau KKR. Contoh, saya pakai contoh ya. Saya hamba Tuhan di dalam gereja yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terus setelah saya mengakhiri khotbah saya bilang begini, saudara-saudara, saya lihat di sini ada yang sedang sakit punggungnya. Roh Kudus lagi berbicara kepada saya, secara jelas dia berbicara, ada yang sakit punggung. Mari saudara, jangan keraskan hati. Akan terjadi pemulihan pada saat ini. Ayo angkat tangan, ayo maju ke depan. Siapa yang sakit punggung? Nah, ada yang matanya sudah mulai kabur, sudah tidak bisa membaca Alkitab. Itu saya dengar suara Tuhan itu mengatakan dengan sangat jelas ini roh saya berpadanan dengan roh Tuhan bilang
dan Tuhan ingin menyembuhkan dia. Ayo jangan keraskan hati, ayo angkat tangan yang mata mulai kabur dan datang. Nah, kalau gereja yang seperti demikian, ya sudah pasti nggak maju. Sudah pasti nggak maju kalau ada altar call. Apalagi altar call-nya tiap minggu. Tiap minggu altar call atau tiap ibadah selesai, altar call terus, dan altar call-nya model begitu. Ya pasti nggak maju. Nah, itu pertama ya, tergantung gerejanya. Apakah gerejanya itu ada gereja yang benar dari segi pengajaran. Kemudian yang kedua, tergantung juga dari isi altar call-nya. Isi altar call-nya ya. Jadi begini, gerejanya benar dari sisi pengajaran. Katakanlah gereja tertentu yang bikin KKR. Isi pengajarannya bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Back to the Bible. Terus ketika di altar call dia bilang begini, saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sudah tahu bahwa Allah begitu mengasihi. Dan saudara-saudara sudah tahu bahwa di sepanjang zaman itu hamba Tuhan selalu kurang lah, mungkin dia pakai bahasa kurang, atau ada panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau siapa yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan, mau menyerahkan diri secara full time, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Nah, kalau ini gereja benar, dan ternyata altar call-nya itu soal panggilan menjadi hamba Tuhan, dan kita merasa nggak dipanggil, ya jangan maju. Jangan maju kalau kita nggak dipanggil. Nah, kalau isi altar call-nya begini, siapa yang setelah mendengarkan firman Tuhan mau hidup lagi lebih sungguh di hadapan Tuhan, menyadari bahwa selama ini sudah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, sudah nggak setia dengan Tuhan, suam-suam kuku dan sebagainya, sekarang mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi untuk mengikut Tuhan. Kalau ada yang mengatakan demikian, angkat tangan dan kemudian maju ke depan. Nah, kalau kita merasa itu Tuhan berbicara kepada kita, ya silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Jadi tergantung isi altar call-nya. Dan yang terakhir, tergantung apakah Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk maju atau enggak. Dan kalau panggilan hamba Tuhan, kalau panggilan sebagai hamba Tuhan, dan kita, Roh Kudus menggerakkan kita untuk maju, ya silakan kita maju. Jangan mengeraskan hati. Jangan lalu itu kita nggak maju, ya kita harus maju. Nah, tapi bagaimana kalau kita ragu-ragu? Kita ragu-ragu, ini Roh Kudus bicara atau enggak ya? Saya jadi hamba Tuhan atau enggak ya? Nah, kalau saya pikir begini, kalau sama sekali tidak merasakan, berarti jangan maju. Tapi kalau ragu-ragu dan kita sedang mendengarkan firman Tuhan yang benar, itu di dalam KKR itu, silakan maju. Nanti setelah itu akan terus diuji oleh waktu. Kalau memang sungguh-sungguh, kalau memang Tuhan panggil sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan, pasti nggak akan pernah bisa. Pasti kita tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman Tuhan. Suatu saat juga pasti akan terkonfirmasi, oh ya betul, waktu itu KKR memang saya pernah maju, memang Roh Kudus menggerakkan saya untuk maju. Jadi saya jawab seperti demikian ya. Jadi apakah maju waktu altar call atau tidak, ya tergantung gerejanya, tergantung isi altar call-nya, sama apakah Roh Kudus menggerakkan kita untuk maju. Apakah ada tanggapan? Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, pertanyaan yang ke-11. Dalam doa syafaat, terkadang ada pokok doa yang terkesan bertolak dengan apa yang kita harapkan dalam realitas yang kita jalani. Laksana seorang ibu yang mengasihi dua anaknya yang bekerja sebagai penjual payung dan penjual es lilin. Dilema dalam doanya. Bagaimana kita bersikap dan dapat berdoa sebagaimana diharap dari pokok doa tersebut. Nah, ini pertanyaan ini dikasih pertanyaan cuma laksana contohnya seorang ibu yang punya anak dua, dan anak duanya itu dia kasih dua-dua, dia sayang dua-dua ini. Nah, terus profesinya satu penjual payung, berarti kalau penjual payung kan butuh hujan supaya payungnya laku. Nah, tapi satu penjual es lilin, nggak boleh hujan. Kalau hujan nanti nggak laku dia punya es lilin. Nah, bagaimana? Ini kan ada dilema. Jadi bagaimana sikap yang tepat untuk berdoa, dan juga bagaimana supaya dia bisa berdoa sebagaimana yang sesuai. Nah, pertama begini saya bilang, bagaimana supaya kita bisa berdoa di dalam suatu situasi yang dilema? Ya, kalau kita diperhadapkan seperti demikian, satu dilema, kita sebagai orang tua mengasihi kedua anak kita, penjual payung satu jual es lilin. Kalau hujan, payung laku, tetapi es lilin nggak laku.
Kalau lilin, kalau nggak hujan panas, kalau nggak hujan es lilinnya itu laku tapi payung mungkin nggak laku. Nah, bagaimana berdoa seperti itu ya? Nah, saya pikir kita harus dalam berdoa kita harus kenali Tuhan kita. Kenali Tuhan yang bagaimana? Ya kenali Tuhan itu yang memelihara hidup kita. Kenali Tuhan kita yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu dulu yang kita ketahui. Karena kan dalam berdoa kan bukan berarti kan kita memaksakan kehendak Tuhan. Dalam berdoa juga bukan Tuhan mendengar doa kita kemudian dia mungkin mau kasih hujan terus dia rubah jadi panas dan sebagainya. Enggak kan? Ya, seperti demikian kan? Jadi kita kenali dulu Tuhan kita. Supaya dalam segala situasi pun kita bisa berdoa karena kita kenal dengan Tuhan kita. Siapa sih Tuhan yang kita percaya ini? Tuhan yang pemegang kendali atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang tahu dengan diri kita. Baru kemudian kita kenali diri kita sendiri. Nah, kita kenali diri kita sendiri bagaimana? Maksudnya begini, kita kenali diri kita sendiri bahwa apa yang kita inginkan itu terkadang bukan yang terbaik. Gitu. Kan kita kan punya pemikiran begini, doa supaya hujan. Kalau hujan kan supaya payung laku, tapi kita pikir nggak laku kan? Nggak laku. Atau doa nggak hujan supaya es laku, tapi pemikiran kita payung nggak laku. Nah, tapi apakah nanti kejadian seperti demikian? Kalau kita berdoa terus seandainya hujan, apakah es nggak laku? Atau kalau dia panas, payung nggak laku? Kan nggak selamanya kita bisa bilang seperti demikian kan? Akan selalu pasti seperti yang kita pikirkan. Tidak. Apalagi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang dengan berbagai cara sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Nah, sehingga kalau kita tahu itu, kita kenali Tuhan kita, dan juga kita kenali diri kita, maka dalam segala situasi, walaupun di dalam situasinya itu dikatakan sebagai suatu dilema, kita masih tetap bisa berdoa. Kita masih tetap bisa berdoa. Masih bisa punya sikap yang berdoa yang benar. Karena kita tahu siapa Tuhan, dan juga kita tahu siapa diri kita. Baru, what next? Apa selanjutnya? Ya, selanjutnya adalah berdoa apa adanya. Kalau dalam kasus tadi, ya kita berdoa, Tuhan, saya punya 2 anak, satu jual payung, satu jual es lilin. Nah, kalau jual payung Tuhan, saya pikir kalau hujan dia pasti akan laku. Nah, kalau jual es lilin Tuhan, kalau hujan nggak laku Tuhan. Nah, jadi bagaimana saya sebagai orang tua mengasihi kedua anak saya? Nah, sebaliknya kalau dia adem-adem aja, payung mungkin nggak laku kan, orang nggak akan beli. Tapi kalau es lilin itu mungkin laku Tuhan. Nah, doa apa adanya. Bicarakan kepada Tuhan semuanya apa adanya. Dan ketika kita berdoa padanya bukan berarti berdoa dengan sungguh-sungguh kita berdoa karena kita tahu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa tahu Tuhan, saya sudah ceritakan semua Tuhan, tapi kembali lagi saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh dan berdoa, saya tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saya. Baru kemudian kita tinggal menyerahkan apa yang sudah kita doakan. Kita percaya pada kedaulatan Allah. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan doa yang terbaik. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi yang terbaik bagi kita. Itu ketika kita doakan anak kita, ya pasti sudah yang terbaik. Nah, ini yang bisa saya jawab. Jadi bagaimana kalau terjadi semacam dilema, bagaimana sikap dan bagaimana supaya dapat berdoa dengan baik sesuai dengan pokok doa. Apakah ada tanggapan dan lain sebagainya? Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang tadi yang saya langkah ke-8. Ini pertanyaan ke-8 ini pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaannya begini, kenapa ajaran sesat bisa diakui? Saya disclaimer dulu. Kenapa saya taruh di bagian belakang di pertanyaan ini? Karena memang saya tidak punya referensi yang lengkap ketika menjawab bagian ini. Ketika menjawab bagian ini, saya nggak punya satu pemahaman yang memadai. Tapi saya akan coba jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Gitu ya. Jadi kalaupun keliru, nanti tolong diluruskan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa ajaran sesat diakui sebagai agama, khususnya di Indonesia? Nah, saya bertanya dulu, ajaran sesat yang mana yang diakui sebagai agama di Indonesia? Saya kan mengapa sebagai agama di Indonesia? Nah, pertanyaannya ajaran sesat yang mana yang diakui sebagai agama di Indonesia? Setahu saya nggak ada ajaran sesat yang diakui sebagai agama.
di Indonesia. Karena di Indonesia itu mengakui 6 agama kan. Di Indonesia hanya mengakui 6 agama. Dan bagi pemerintah yaitu kelengkapan berkasnya itu lengkap, ya itu berdirilah agama di negara Indonesia, gitu ya. Nah, tetapi kalau yang dimaksudkan oleh pertanyaannya itu ajaran sesat itu menuju kepada salah satu yaitu saksi Yehova. Nah, kalau ini dimaksudkan mengapa ajaran sesat itu saksi Yehova itu, maka menurut Dimas Wicken, saksi Yehova itu terdaftar sebagai bagian dari Kristen. Dalam hal ini lembaga gereja. Jadi saksi Yehova itu mendaftarkan diri bukan sebagai agama yang baru, tetapi masuk dari bagian dari kekristenan. Jadi saksi Yehova nggak masuk dalam Indonesia sebagai agama yang baru, tetapi mereka masuk sebagai bagian dari Kristen. Nah, sekarang kalau pertanyaan selanjutnya, lantas kalau dirubah pertanyaan, bukan ajaran sesat diakui sebagai agama, tetapi kenapa ajaran sesat saksi Yehova itu diterima sebagai bagian dari kekristenan? Nah, mungkin pertanyaannya begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya begitu, maka kita mesti melihat ranahnya, wilayahnya. Nah, wilayah daripada pemerintah, setahu saya, kalau kelengkapan berkasnya itu lengkap dan lain sebagainya, dan tidak ada protes dari gereja-gereja dan sebagainya, maka pemerintah itu tidak punya hak untuk untuk tidak menerima, jadi diterima. Nah, dalam hal ini barangkali saksi Yehova itu mendapatkan hal itu, berkasnya lengkap dan lain sebagainya, kemudian dia diterima sebagai bagian dari kekristenan. Nah, terus bagaimana ajaran sesatnya dong? Nah, untuk bicara soal ajaran sesat, itu ranah daripada gereja. Jadi karena dia sudah masuk dari bagian gereja, maka sekarang gereja, aliran-aliran gereja itulah yang seharusnya menentukan bahwa ajarannya ini adalah satu ajaran yang sesat. Nah, ketika sudah ditentukan bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang sesat, baru mungkin dari gereja itu, pihak-pihak gereja itu bisa mengirimkan surat ke Dimas Kristen dan kemudian meninjau kembali dan sebagainya, baru nanti pada ujungnya itu mungkin dicabut dari bagian dari kekristenan. Nah, jadi itu yang bisa saya jawab. Kalau ada yang lebih lengkap mungkin atau ada yang lebih tahu, ya bisa dikasih tahu. Karena seperti yang saya katakan tadi, disclaimer bahwa saya tidak punya referensi yang komplit untuk bagian ini, sehingga saya hanya bisa menjawab seperti demikian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar mengenai beberapa pertanyaan yang boleh dilontarkan. Kami memohon biarlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dibahas itu tidak hanya memuaskan pengetahuan kami, tapi juga boleh memuaskan hati kami, boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, memimpin baca kami selanjutnya dalam segala hal yang kami kerjakan, bahwa Tuhan menolong meninggalkan kami terus, bahwa kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengakhiri dan Tuhan malam dan penghinaan dalam nama Tuhan kami. Amin.